Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2021 dalam pekan biasa ke-30. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas. Keduanya termasuk dalam jajaran 12 rasul. Nah, Injil Lukas hari ini mengisahkan kepada kita mengenai Yesus yang memanggil ke-12 rasulnya. Nah, adik-adik sudah tahu bukan siapa saja ke-12 rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus? Pernahkah adik-adik mendengarkan lagu ini? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, lagu ini merupakan lagu dari ke-12 Rasul Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan bahwa Yesus memanggil ke-12 Rasul. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa sebelumnya Yesus itu sudah mempunyai banyak murid. Tetapi Yesus memerlukan orang-orang khusus yang akan Dia latih untuk menjadi utusannya. Orang-orang khusus tersebut
Itulah yang disebut sebagai rasul. Nah, apa sih perbedaan antara murid dengan rasul? Nah, murid itu adalah orang yang mengikuti Yesus dan ajaran-ajarannya. Sedangkan rasul adalah duta besar atau pengkhotbah atau orang yang membantu Yesus dalam menyebarkan ajaran Yesus kepada orang lain. Nah, rasul ini akan dilatih secara khusus oleh Yesus untuk menjadi utusannya. Rasul Yesus ini akan menjadi utusan untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan menghalau roh-roh jahat. Mereka yang dipilih menjadi rasul berasal dari latar belakang dan status sosial yang berbeda. Ada yang sebelumnya menjadi nelayan, ada yang sebelumnya adalah pemungut cukai, orang-orang sederhana, bahkan tidak berpendidikan. Namun, Yesus tahu persis yang dia lakukan. Mengapa? Karena sebelumnya Yesus pergi ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Wah, luar biasa bukan? Bahwa seorang Yesus yang adalah anak Allah sebelum memanggil ke-12 rasulnya, dia berdoa semalam-malaman untuk meminta petunjuk kepada Bapanya. Siapa saja yang akan dia pilih dan akan dia panggil untuk menjadi ke-12 rasulnya. Nah, Yesus memberikan contoh dan teladan untuk selalu berdoa sebelum mengambil keputusan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita meneladani sikap dari Tuhan Yesus untuk selalu berdoa sebelum mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatu, supaya apapun keputusan yang kita ambil atau apapun yang kita kerjakan setelahnya dapat diberkati oleh Tuhan dan menjadi yang terbaik bagi kita. Adik-adik, semoga dalam keseharian kita selalu mengundang Roh Kudus untuk selalu hadir di dalam hati kita, bersama dengan kita, melalui doa yang merupakan hubungan kita dengan Bapa di surga. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami, kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini do, re, mi pada hari ini. Tetap bersukacita, selalu berbahagia, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah semua, sampai jumpa.